الدنيا الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بكل وقت وحين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وانشر علينا رحمتك وذكرنا ما نسينا يا ذا الجلال والإكرام. Wawarada dan telah sampai satu hadis annal atfala yu'tuna aniyatan fiha min syarabil jannati yasquna aba'ahum fi mawqifil qiyamati wa bin nasi minal kahfi wal natawashi ma la ya'lamuhu illallah wa annahum yarifuna ala abwabil jannati wa ya'buna ayyadkhuluha hatta yadkhulaha aba'ahum fa ya'muru Allahu bi idkhali aba'ihim ma'ahum al-jannata bi rahmatihi. Dan telah sampai satu hadis bahwa anak-anak yang belum dewasa ketika meninggal itu mereka diberikan tempat minuman yang di dalam tempat minuman itu ada minuman dari surga. Kemudian mereka memberikan minuman itu kepada orang tua mereka di tempat berkumpul di hari kiamat. Sedangkan orang-orang dalam keadaan kesulitan dan kehausan dengan keadaan yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan bahwa mereka anak-anak yang meninggal waktu sebelum balik itu mereka berhenti di pintu-pintu surga. Mereka tidak mau masuk surga kalau sehingga mereka memasukkan orang tua mereka ke dalam surga. Kemudian Allah memerintahkan untuk memasukkan ke dalam surga orang tua mereka bersama mereka anak-anak itu ke dalam surga dengan berkat kasih Allah. Jadi ini hadis tentang kaitannya dengan keluarga. Ini kaitannya dengan kalau ada orang yang punya anak kebetulan mati sebelum akhir balik dan orang tuanya bisa menerima, ridho menerimanya, sabar itu seperti itu. Kaitannya dengan topik ini kan apa jenenge kewajiban orang tua untuk terutama kewajiban ayah untuk mengurusi anak. Itu salah satu alasannya karena anak itu begitu pentingnya. Salah satu contoh pentingnya anak itu bahkan ketika mereka mati dalam keadaan belum balik itu mereka di akhirat nanti berbuat seperti itu, memberi minum, memasukkan ke surga dan seterusnya itu. Kalau anaknya mati, kalau anaknya tidak mati, umurnya panjang jadi orang baik, itu kan nanti masuk wawaladun sholihun ya dimulai. Amal itu terputus kecuali 3, salah satunya anak
yang mendoakan, anak yang beribadah. Itu orang tuanya terus dapat bagian cucu, termasuk cucu, termasuk buyut, termasuk keturunan. Kita punya keturunan baik, turunan kita semua ibadah, mereka dapat pahala. Kita di alam kubur pun dapat kiriman pahala, dapat bagian pahala, tanpa mengurangi jatah pahalanya anak turun kita. Nah, seberapa pahalanya kan ya seberapa kalau ibarat kita mendapatkan bagian dari keuntungan sebuah perusahaan. Nah, keuntungannya bagiannya berapa persen itu kan seberapa saham kita pada perusahaan. Begitu juga kepada anak turun kita, seberapa kita memperhatikan, seberapa kita benar-benar mengkondisikan agar anak itu menjadi baik. Itulah saham kita. Seberapa kita membiayai anak-anak kita untuk menjadi orang baik, memikirkan, memprihatinkan, mendoakan, mengkondisikan, mencarikan guru, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu sebegitulah kira-kira presentasi bagian keuntungan yang kita peroleh. Sebagai orang tua biologis, ya otomatis dapat. Tapi tidak cukup hanya orang tua biologis. Sebagai orang tua biologis ada jatah berapa persen pahalanya anak-anak atau cucu-cucu atau keturunan yang beribadah tanpa mengurangi pahalanya mereka. Kemudian di samping secara biologis seperti itu kan peran-perannya di dalam anak itu mencapai kedudukan atau derajat atau maqam menjadi orang baik itu. Ya, anak kandung dan anak pungut, anak kandung gak diurusi, anak pungut diurusi, terus kemudian anak kandungnya jadi baik, anak pungutnya jadi baik, ya dari anak kandung mungkin cuma dapat presentasi pahala karena secara biologis dia memang anaknya. Tapi dari segi ngurusi nggak diurusi ya nggak dapat. Sementara mungkin anak pungut atau anak apa, kalau kita urusi dengan baik, kita kondisikan menjadi orang baik, ya sahamnya kan baik. Jurang cukup mana tok. Yang penting ini terlibat di dalam mengkondisikan, di dalam menjadi sebab Allah itu membaikkan anak turun kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebaliknya kalau anak itu jahat, tidak baik, tidak mau ibadah, sebagai orang tua biologis dapat persentase itu dosa. Dan sebagai orang tua yang dalam tanda petik tidak mencegah anak untuk menjadi buruk seperti itu, tidak dapat bagian lagi. Jadi, nah kecuali kalau sebagai orang tua sudah mengkondisikan dengan segala macam, sampai ya wis semua hal ditempuh, tapi si anak ini masih tergiris, dan bayang mono, ya mana lagi, udah nggak dapat bagian lagi. Jadi kalau tidak mengkondisikan dan anak itu jadi jahat, ya terkena hukum itu, menanam saham. Pasif kan sama dengan tidak menjawab, itu kan sama dengan iya. Ada seperti sabda Rasulullah, kullu mauludin ala fitrah dan seterusnya. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah Islam. Jadi Yahudi, Nasrani, jahat atau tidak jahat, itu orang tua tanggung jawab. Dan ada pertanyaan, kalau sudah bersuami, terus si istri itu berbuat maksiat, orang tuanya masih dapat bagian, ya tetap dapat bagian, jangan khawatir. Nah, suaminya dapat juga. Tuhan itu maha teliti, maha adil dalam membagi komisi. Ya kalau sudah bersuami tentu
presentasi perbuatan maksiat itu asalnya dari mana? Kalau asalnya itu orang tua dulu ya memang tidak mendidik, kemudian si suami sudah mendidik tetapi ya karena didik orang tuanya ya kurang maksimal, suaminya ya terlalu itu nanti Allah itu maha adil, maha menghitung, maha teliti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Mani betulia min hadil banati bisyai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nari." Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, siapa yang diberi cobaan berwujud punya anak-anak perempuan, kemudian anak perempuan itu bisain dengan sesuatu, maksudnya si anak perempuan itu susah dididik dan seterusnya. Fa'asana ilaihina, kemudian orang tua itu berusaha benar untuk membaikkan, membaguskan si anak-anak itu. Kunna lahu sitran minan nari, maka anak perempuan yang menjadi baik itu nanti akan menjadi tameng, akan menjadi pelindung dari neraka bagi orang tuanya. Zaman dulu itu, zaman Rasulullah itu kan persepsi masyarakat jahiliyah kalau punya anak perempuan itu sudah hina. Yang kedua, mendidik anak perempuan itu kan tidak jenenge, ada kalanya lebih sulit daripada mendidik anak laki-laki. Menjaganya juga lebih sulit, ya tak? Lebih sulit, mengkondisikannya juga lebih sulit kadang-kadang secara umum. Nah ini kalau anak perempuan dididik benar, menjadi solehah, itu anak itu nanti bisa menjadi pelindung orang tua dari neraka. Orang tua masih banyak dosa macam-macam harusnya masuk neraka, tapi karena dia punya anak perempuan dididik benar, dikondisikan benar, dicarikan suami yang benar dan seterusnya, kemudian ya akhirnya jadi benar. Itu si anak itu nanti menjadi pelindung orang tua dari neraka. Artinya Allah berkenan mengampuni dosa-dosa orang tua itu yang belum sempat ditobati, karena pertimbangan telah berhasil mengantarkan anak perempuan itu menjadi solehah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man kana lahu salasu banatin yu'addibuhunna wa yarhamuhunna wa yakfulunna wajabatal al-jannatu al-badata. Siapa yang punya anak perempuan 3, kemudian mendidik dengan tata krama agama kepada ketiganya, kemudian mengasihi ketiganya, kemudian mencukupi ketiganya, maka dia wajib masuk surga dengan pasti. Anak perempuan 3, zaman jahiliyah dulu punya anak perempuan sudah malu, makanya dulu banyak pembunuhan bayi perempuan. Dia punya anak perempuan malu, ini punya anak 3, wah malunya 3 kali. Tapi dia tidak malu, ya mendidik dengan baik, mengasihi dengan baik, mencukupi kebutuhannya dengan baik. Itu orang tua itu wajib masuk surga. Kalau sekarang punya anak perempuan tidak malu, malah ada kalanya kepengin anakku anak kabeh, mentaker kabeh, ana sing lidro lah, malah kepengin ta. Tapi didiknya memang ya padha nek mendidik sejak zaman dulu sampai sekarang. Godaannya malah mungkin lebih besar zaman sekarang.
mendidik, menyayangi. Jadi jangan kamu bayangkan orang dulu itu seperti orang sekarang. Orang dulu ini kecem apa? Ya iya, sampai ada Rasulullah itu mencium anak kecil aja. Ada orang Badui yang sinis cium. Sampai Rasulullah bilang orang kalau tidak suka mencium dengan kasih sayang kepada anak-anak, dia tidak boleh masuk surga. Artinya kan mau keras banget. Sekarang sudah ada Rasulullah dan sudah ajaran Rasulullah sudah meresap. Jadinya persoalan kekonyolan itu tidak seperti dulu. Betul. Biar dia konyol-konyolan kan. Jadi sebelum ada Rasulullah ya berarti kita wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mereka semua sebelum ada Rasulullah ya dhalalin mubin. Makanya di situ di dalam Al-Quran ada ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita tidak diutus kecuali untuk membagikan kasih sayang kepada semesta alam. Kehadiran Rasulullah itu mengubah cara pandang manusia dalam berbagai macam segi, baik yang Islam maupun yang tidak Islam, semua terpengaruh. Ya, mungkin bahasa kepada anak ini undang ngeplak, begitu kan? Dia anak bayi itu tekan, pendam hidup kan itu, seperti di suku bangsa mana ini punya anak sampai usia 5 tahun kelihatan ringkih, taruh di hutan, ada hutan tempat menaruh anak-anak yang lemah, besok gak bisa jadi petarung. Padahal zaman dulu kan perang terus antar suku. Mau blangi urip zaman biyen, anak urip ngingi ngene. Terus juga kali. Untung kowe karo bapakmu itu urip zaman sekarang. Terus orang di suku bangsa itu. Suku bangsa Sulaiman. Anggota Nabi Sulaiman, pinter omah kewan-kewan. Jadi Sulaiman itu kata Sulaiman. Jarene soalnya Arab orang juga takon. Bener apa? Nah, jauh kan kutu gue jenenge obleng. Ora pinter ta ngopeni terlalu. Bisa kalau manut terlalu. Jadi ada suku-suku pedalaman masih ada seperti itu. Punya anak lemah ya mas. Buang entah dimakan macan lah apa. Itu loh. Yang belum tersentuh dakwah Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kira ya Rasulullah, wa in kana tasnata ini. Ada yang menanyakan ya Rasulullah, kalau anak perempuannya cuma 2. Kalau wa in kana tasnata ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjawab, ya meskipun cuma 2 perempuan sudah masuk surga. Kalau abadul qaumi an lau qala wahidatun naqala wahidatun. Periwayat di sini mengatakan seandainya seandainya di situ itu sahabat Nabi bertanya, kalau cuma anak perempuan 1 tapi diurus dengan baik, maka Rasulullah pasti menjawab, meskipun cuma 1 anak perempuan yang baik, kalau diurus dengan baik itu ya masuk surga orang tuanya. Berarti anaknya diurus oleh orang tuanya bukan maksiat, ya ora bakal iso. Anak orang tuanya tidak berusaha menjadi baik, anaknya tidak akan. Macan ini biasanya manaknya macan. Macan kok mana wedhus. Bahaya. Ya orang tua mungkin belum baik, tapi kalau berusaha baik nanti anaknya baik. Ini kalau itu anaknya disuruh baik, orang tuanya tidak pernah mau baik, tidak akan bisa. Seandainya ada pasti anak itu di sepanjang termasuk penyimpangan. Mungkin ketemu orang yang
menjadi gurunya begitu hebatnya sehingga bisa mengcover ketidakpedulian orang tua. Itu jarang lah, jarang. Kemungkinan itu sangat kecil. Biasanya ya sulit ketemu guru, tapi kalau ketemu guru aja insya Allah orang tuanya duka saya anaknya sudah diapa. Jika kalian duka, anaknya modal, sanaknya modalnya duka apa-apa. Ya jalan-jalan mani ya kan. Masalah ini duga itu orang harus kena dosa ini gampang oleh ngapura berjalan. Ini masalah ini yang mengkhawatirkan itu kalau kita sudah maksiat terus mati, itu loh. Kalau cuma dosanya aja Allah itu maaf ampun, asalkan tidak berdosa kepada sesama. Walaupun dosa punya kesalahan kepada sesama, maka Allah sudah minta maaf dan orang itu sudah memaafkan. Ya Allah masih maafkan. Tapi masalahnya ketika kita berbuat tidak benar, pada saat itu malaikat Israel datang dan mencabut nyawa, itu nanti hukumnya kayak firman itulah. Itu makanya jangan mudah-mudah untuk berani berbuat tidak baik. Siapa tahu pasti tidak baik perbuatannya itu malah didatangi malaikat. Lagi mabuk didatangi malaikat Israel. Kadang orang mabuk kan ya akalnya hilang. Melihat malaikat Israel mah dikira Gusti Allah mah disembah. Israel makin marah kan. Nyabut, tarik nyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lagi? Waqala sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man kanat lahu unsa falam ya'id walam yuhinha walam yusir waladahu yakni adhkura alaiha adkhalahu Allahul jannata." Wa makna ya'idha yadfa'uha hayatan kama kana ahlul jahiliyah yaf'aluna dzalika. Siapa yang punya anak perempuan kemudian dia tidak membunuhnya, dia juga tidak menghinakannya, tidak menyia-nyiakan, dan tidak apa jenenge lebih tidak lebih memperhatikan yang laki-laki dibandingkan anak perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan telah diberangkatkan. Allah akan memasukkan orang itu ke dalam surga. Zaman dulu listrik mati. Jadi zaman berurat, tidak dari wong tua. Zaman dulu itu orang punya anak perempuan itu benar-benar merasa terhina, sehingga anak perempuan itu biasanya disia-siakan. Yang diperhatikan benar yang laki-laki, karena dianggap perempuan juga lemah dan tidak keren. Kadang-kadang dibunuh dengan dipendak, dikubur hidup-hidup. Pada zaman itu di Arab itu Rasulullah mengeluarkan sabda, siapa yang punya anak perempuan kemudian tidak membunuhnya, kemudian tidak menghinakannya, kemudian tidak menomorduakan dibandingkan anak laki-lakinya, itu dia masuk surga. Sekarang sudah nggak ada biasaan membunuh anak perempuan, nggak ada. Kemudian anak perempuan dan anak laki-laki itu secara umum sudah dipandang harganya sama. Nah, hadis ini masih berlaku nggak? Ya tetap berlaku. Apakah kalau
mengurus anak perempuan dengan baik sebaik mengurus anak laki-laki itu nanti oleh Allah kan dimasukkan surga orang tua. Ya tetap dimasukkan. Kira masalah iso ayo ngeramal. Itu dunia cara komputer itu tunggu. Ayo mau. Braille. Kalau ngomongin braille ya udah sampai maca. Ini lampu red. Ya. Alhamdulillah. PLN mana ya? Oh ya. Mati innalillah. Ada tidak? Rasulullah ngajarnya Aisyah istri beliau bertanya, cuma lampu mati masuk innalillah ya Rasulullah. Iya, lampu mati kan tetap sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Sesuatu yang tidak menyenangkan itu cara menghilangkannya ya dengan mengingat bahwa kita semua memang milik Allah, apapun itu sudah dari Allah. Jadi kita harus senang karena Allah itu maha belas kasih, maha baik, maha pokoknya jenenge tahu. Jadi tadi misalnya listrik mati, ya memang sebaiknya mati. Sekarang hidup ya sebaiknya hidup. Atau begitu, nyatanya faktanya begitu. Nah, jadi tidak ada yang tidak baik dalam setiap peristiwa. Semua peristiwa itu baik. Maka kita pun harus berbuat baik karena semua peristiwa sudah dirancang Allah dengan baik. Ma'tara fi khalqir rahman min tafawutan. Berarti karena apa yang diciptakan Tuhan, semuanya itu tidak ada yang putur ya, tidak ada yang bengkok, tidak ada yang tidak sempurna. Nah, cara masalah itu semuanya itu sempurna. Nah, kita pun harus berbuat baik. Makanya kalau Allah sudah merancang segala sesuatu dengan baik, kita berbuat tidak baik, itu ibarat paduan suara itu, yang lain suaranya sudah baik, dibikin Allah baik, kita ikut paduan suara kita fals atau beda nada dasar, ya repot. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bayangkan bisa barangnya bersyukur pada Allah diciptakan Allah di abad ini, di abad jahiliyah, mungkin pendem, ya lah. Mungkin nabi kata era pendem, kan biar kita kira nak diciptakan Allah yang mengutus Rasulullah. Tapi kalau sudah pendem ya. Sayyidina Umar aja kan pernah mengubur zaman jahiliyah sebelum Islam itu mengubur anak perempuannya, dan itu yang disesali sampai beliau wafat itu teringat itu menyesalnya, menangisnya berkali-kali. Tapi itu yang bisa dimengerti karena memang budayanya seperti itu. Sekarang nggak sama dengan KB itu sebenarnya kan begitu, membunuh anak. Sebenarnya meskipun dalam pikir nanti ya yang tidak boleh kan vasektomi, tubektomi, tomi lah, vasektomi, tubektomi nggak boleh. Tapi kalau KB yang lain boleh. Kalau KB-nya Rasulullah kan inzal gitu, sperma tidak dimasukkan. Kemudian bingung lagi, ya, bingung takon bapakmu yang jawab orang minggu sebentar lagi pilih. Bismillahirrahmanirrahim. Waqat yasduru min ba'din nasi al-albiyai idza ukhbira bi hutusi bintin bihutusi binten lau auli ghairi minal kalimati al bisngati at-tallati ngala karahiyatil unsa wa ngadamir ridha biha ma la yambaghi. Dan benar-benar tampak di sebagian manusia yang bodoh-bodoh itu, kalau diberitahu anaknya perempuan
atau anaknya orang lain perempuan itu mengeluarkan kata-kata komentar yang tidak pantas, yang menunjukkan tidak suka akan hadirnya anak perempuan dan tidak puas dengan hadirnya anak perempuan. Padahal hal seperti itu tidak semestinya. Laki-laki dan perempuan itu sama. Adalah. Jadi waktu khotbah kan apa ayatnya mau tak waca mau? Innal mu'minina wal mu'minat was-sabirina was-sabirat dan seterusnya toh. Orang beriman yang laki-laki dan yang perempuan, orang yang sabar baik laki-laki maupun perempuan, ini laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Itu Tuhan itu menegaskan laki-laki dan perempuan sama. Sebagai hamba Allah itu sama. Jadi konsep emansipasi yang sekarang atau feminisme yang sekarang didengung-dengungkan itu sebenarnya terlambat itu. Sejak Al-Quran turun sudah disampaikan mengenai persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Atau kalau dibalik ya sebenarnya konsep emansipasi wanita macam-macam itu ya ilhamnya kan dari ayat-ayat Al-Quran. Diakui atau tidak diakui, karena Al-Quran sudah mengajarkan sejak awal. Nah yang lucu itu justru orang-orang Arab sampai hari ini masih aja mengekang perempuan secara berlebih-lebihan. Padahal mereka ngaku Islam, baca Quran tiap hari. Innal mu'minin wal mu'minat wasodiqin wasodiqat, laki perempuan. Mereka baca, tapi mereka memperlakukan perempuan dengan buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Tradisi atau budaya yang buruk itu masih aja mereka pakai. Ya budaya itu kadang-kadang kan ya tidak benar toh, karena hasil olah pikir manusia. Tapi kalau wahyu itu kan pasti benar. Teruji. Wadzalika minal makruhati wal mustabahati. Yang demikian itu termasuk hal-hal yang makruh yang tidak disukai Allah, dan termasuk hal-hal yang menjijikkan. Membeda-bedakan laki-laki dan perempuan itu hal yang menjijikkan. Wa huwa qaribun mimma wasafallahu bi ahlal jahiliyati fi qouli ta'ala wa idza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadzim ila qouli ta'ala ala sa'a ma yahkumun. Yang demikian itu dekat kepada apa yang dideskripsikan Allah mengenai orang-orang jahiliyah di dalam firman Allah Ta'ala ketika diberikan kabar kepada salah seorang di antara mereka mengenai anak perempuan, maka wajahnya pun menjadi gelap dan hitam, dan mereka pun kazim, apa jenenge, jengkel, sampai ila qouli ta'ala, sampai kepada firman Allah Ta'ala, ala sa'a ma yahkumun. Ketahuilah apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka hukumi, maksudnya apa yang mereka lakukan itu sangat buruk. Sangat buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sejak dulu itu kan Allah menyuruh kita tidak membedakan laki dan perempuan. Itulah. Maka jangan beda-bedakan. Jangan anak laki-laki lebih dilayani, lebih di ini, anak perempuan tidak, jangan. Anak laki-laki dilayani semuanya, anak perempuan dibedakan itu jangan. Anak laki-laki lebih disayangi, anak perempuan kurang disayangi, jangan. Semua harus diperlakukan sama. Lah. Wong ibumu ya wedok toh. Nah, masa ibu kita kan perempuan toh. Mbok nek ibune golek lanang itu. Artinya ketika kita memperlakukan perempuan dengan tidak baik, ingatlah bahwa ibu kita itu perempuan. Dan kita kan tidak ingin ibu kita diperlakukan tidak baik. Itu lah. Sama dengan hukumnya orang berzina itu, kalau mau berzina kata Rasulullah, ingatlah kamu ngajak zina perempuan, ingatlah
ibumu itu perempuan. Apa kamu suka kalau ibumu diajak berzina orang? Kan enggak. Suka. Oh, kalau kamu bilang suka berarti kamu berbakat menjadi germo. Adikmu perempuan, mungkin kakakmu perempuan. Oh, kamu suka kalau adikmu, kakakmu yang perempuan itu dizinai orang? Kan enggak suka. Nah, kamu jangan berzina. Itu dah. Dan seterusnya. Fal yahdar al mu'minu at-taqiyyu min dalika. Akni karahiyatal unsa wa min ihanatiha wa min isari waladihi zakari alaiha. Maka seyogianya orang yang beriman itu benar-benar memperhatikan, orang-orang beriman yang takwa memperhatikan jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu, yakni tidak suka kepada anak perempuan dan suka menghinakan anak perempuan dan mendahulukan atau lebih menyayangi anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Fa innahu la yadri fi man takunu al barakatu wal al barakatu. Sebab tidak ada orang yang tahu yang mana anak laki-laki ataukah anak perempuan yang menjadi berkah, yang menyenangkan, yang menguntungkan dari segi akhirat. Nah, tuh. Tapi bukan berarti sama itu ya sama persis, bukan. Anak laki-laki perempuan, perempuan usia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun. Laki-lakinya mungkin umur 2 tahun lebih muda, anak perempuannya dikasih BH. Si laki-laki harus sama, suruh pakai BH juga, itu ngedan gitu. Gitu. Si anak perempuan mungkin di Jawa pakai anting-anting. Si laki kalau di Jawa pakai anting-anting, lanang ya enggak anting-anting sih ya. Ra iso contoh kuwi. Laki-laki perempuan pakai baju bawahan rok, ondrok, ngono toh, pakaian ondrok kan ora. Si laki-laki dia suruh ya enggak bisa. Maksudnya memperlakukan sama itu ya sesuai dengan keadaannya, memperlakukan dengan adil secara distributif sesuai dengan keadaannya masing-masing. Nah, wal ngakibatul hasanatu, dan tidak tahu juga mana yang akibatnya lebih baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, meskipun sekarang sudah modern, ada kalanya harus diingatkan lagi karena dalam banyak hal ya perlakuan-perlakuan yang berbeda toh masih sering kita lihat, atau bawah sadar kita kadang-kadang masih memunculkan ide-ide yang tidak benar seperti itu. Hanya harus diingatkan. Wa yambagi liman arada at-tazawuja ayyataharra dzatad dini wal khairi was salahi wa in kanat fakiratan wa ghaira fa'iqatin fil jamali. Dan kalau seseorang menghendaki untuk menikah, iki nggo Parman karo Margi barang itu. Kalau Parman menghendaki menikah, maka dia seyogianya benar-benar memperhatikan mengenai sisi agama orang yang mau dinikahi. Agama di sini itu maksudnya lebih mendekati kepada karakter, lebih mendekati kepada jenis manusia itu. Kalau dibedakan kan cuma dua sebenarnya, manusia baik dan manusia buruk. Nah, itu aja. Memilih yang baik. Itulah. Dan baik dan buruk itu kan tidak ada kaitannya dengan misalnya agak terlalu jauh hubungannya misalnya dengan memakai jilbab atau tidak, hafal Quran atau tidak, itu agak berjarak itu. Ya dah. Orang baik-baik saja. Orang baik itu meskipun tidak pakai jilbab ya baik. Orang yang pakai jilbab itu ya belum tentu baik. Misalnya gitu. Meskipun pakai jilbab itu satu kewajiban, ya dah. Itu perkara lain lagi. Tapi yang namanya dzatad-din itu yang pribadinya baik, yang karakternya baik. Dan orang yang ya memang baik, serta orang yang sholah, yang sholah itu apa ya? Lebih mendekati kepada perilaku yang luwes, Wa in kanat fakiratan, meskipun yang perempuan yang akan dinikahi itu orang yang fakir, yang miskin, yang tidak punya apa-apa.
Wa ghairu fa'iqatin fil jamal, dan tidak cantik menurut ukuran umum. Itulah keanjuran agama begitu. Karena sebenarnya nanti soal kaya dan miskin itu ya relatif, soal cantik dan tidak cantik itu ya relatif. Bagi orang Jawa cantik itu kriterianya begini. Nek mlaku kaya macan tuwe. Nah, wong Jawa suka menindas perempuan aja. Wong wedok wis sing apik iki malah sing kaya macan ngeleh lho. Alah Mas. Iki mung Gojek lho Pak Gleng. Lambean apa? Lambeane belarak sempal. Jadi ayunan tangannya kalau jalan itu seperti belarak apa bahasa Indonesianya? Ya daun kelapa rantai daun, pohonnya yang punya ada. Seperti apa? Nyur. Nah, itu belarak sempal. Jadi ini ramatah nyempal ke belarak. Nah, di kambile dadi wis dadi kambil wong ketok pakwan. Ya kan itu berkaitan dengan budaya ta. Anu biasaan. Mungkin orang Cina itu kriteria perempuan cantik itu begini dan begitu. Mungkin orang Hungaria kayak Peter itu. Peter mana ya? Cantik itu harus begini. Beda toh. Bahkan mungkin sama-sama orang Jawa. Beda orang beda kok. Cantik menurut Ogleng dan cantik menurut Pak Wan itu berbeda. Nah Ogleng itu cantik iki sing dawa. Anggere dawa cantik. Kalau Pak Wan yang penting bulat. Suka makan bakso dia. Nah, Ogleng suka makan apa wi? Kan dewe-dewe toh. Begitu. Belum lagi kriteria cantik karena terpaksa. Cantik karena terpaksa gitu ya. Lah sing gelem wong kuwi ya wis piye meneh. Mbah dawa mbah bunter apa ya liyane ra ana sing gelem ya mung kuwi ya to. Piye meneh ngono. Jadi kan beda-beda itu. Makanya menjadi enggak penting. Tetapi kalau baik dan buruk itu universal. Orang baiknya orang Indonesia, orang Cina, orang Hungaria, orang Inggris, orang sama. Ini orang baik sama. Sama. Karena itu kan lebih kepada karakter lah. Sama. Saya mumpung ono Peter ini, saya kadang-kadang heran dengan orang Eropa ini. Kalau menikahi wanita Jawa itu bentuknya itu sing serem. Ngono. Padahal nek wong Jawa kira seneng karo sing serem-serem itu. Saya enggak tahu istrinya Peter serem apa enggak tahu. Tapi Peter yang udah lama di Indonesia, tadi seleranya ya selera Indonesia. Tesnya sudah tes Indonesia. Tuh. Bulan sing ireng yo sing tunteng ngono. Nah, wong Indonesia iki senengane sing putih-putih, nah, biasane. Biasane lho tidak semuanya, biasanya. Ya no Indonesia seneng ireng-ireng ya. No. Ya mong kalau kulit kita putih, kulit saya putih, biasanya saya seneng ireng. Karena menginginkan sesuatu yang belum kita punya itu. Kulitku ireng, ya golek sing ireng ya angel. Ngono lho. Golek arep seneng karo sing ireng ya angel. Seneng ra ireng karo wong ireng. Lah aku wis ireng sih. Wis jeleh aku nek ngarep kaca iki suara ireng terus. Nah, biasane iki mung Gojek lho. Nek ana wong ireng senenge ireng ya ono. Wong kuning senenge kuning ya ono. Iki mung Gojek kok aja serius-serius. Artinya sesuatu kan menjadi relatif. Tetapi kalau Zataddin yang agamanya baik, yang karakternya baik itu hukumnya universal. Yang sholah itu mungkin yang apa ya, yang lebih kepada apa lali apa kamu? Yang lebih kepada keluasan luas, ora kaku. Mujane nek ana tentara wedok apa tak setuju aku. Napa? Oh tentara wedok, lah wedok itu harus luwes ya. Nah, dari tentara kan terbiasa dengan militerisme kan jadi kaku tuh. Dek kesenilah, siap. Tolong sini duduk dekat abang sini, siap. Repot siap-siap. Gimana dek kabarnya? Hormat dong tentara. Nah, repot ya.
Wong wedok dadi polisi barang ya nek wong wedok dadi polisi ya mung kuwatire engko nek sing lanang nyeluk mau nyempret mau ya. Sing lanang liwat prit ngono ya. Wedok polisi. Iki gojek lho, Gleng. Anak wedok dadi tentara ya oleh, Gleng. Dadi polisi ya oleh. Iki mung gojek. Bismillahirrahmanirrahim. Bojone dadi DPR ta. Anggota legislatif. Terus kemungkinan padu besar. Kan gane ngeyel wae ta. Dek tolong ambilkan minuman. Nanti dulu kita harus membahas ini sesuai dengan undang-undang atau tidak. Aduh. Prosedurnya benar atau tidak? Wah, wis modern. Kimi gojek lho, bojone Ede dadi DPR iki ya oleh, ngono lho. Maksudnya bojo kalian nek bojo kiai ra oleh dadi DPR. Nek arep dadi DPR aja dadi bojoku, wis tak kandhani bojo-bojoku gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad hassa alaihi salatu wassalam ala dzatid dini wa raghaba fiha. Benar-benar Rasulullah SAW menganjurkan untuk memilih pasangan hidup itu yang karakternya baik, yang punya agama. Wa raghaba fiha. Dan Rasulullah mendorong orang untuk kalau menikah itu memilih pasangan yang pribadinya karakternya baik. Nek profesinya guru nggak masalah itu karakternya kayak ngopo wae, malah golek sing karakternya elek wong arep dididik ben dadi apik. Ngono ta, ora apa-apa. Jebul bahasan dipek tenan mumet dhewe ya ta. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala fadfar bidzatiddin taribat yadaka. Rasulullah SAW bersabda mengenai perjodohan itu. Pilihlah yang memiliki agama, yang memiliki karakter yang baik. Maka tanganmu akan berdebu. Tangan berdebu ini maksudnya ini sejahtera, bahagia. Tanganmu akan berdebu. Maka tanganmu akan berdebu. Berarti golek golek pasir gaweane. Ora maksudnya itu kan tangan berdebu iki maksudnya iki sejahtera. Kenapa ada kalimat tangan itu berdebu itu sejahtera artinya? Zaman dulu itu kalau orang makan pakai daging macam-macam, cuci tangannya, makan yang enak-enak itu loh. Biasanya itu pakai pasir itu. Maka tanganmu akan berdebu maksudnya seperti orang yang baru makan terus-menerus. Makan itu kan simbol kesejahteraan. Gitu maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, suami dan istri itu kan seperti teman 24 jam. Teman itu tidak peduli cantik, tidak peduli tampan, yang penting enak diajak berteman. Perjodohan itu begitu. Suami istri itu begitu. Punya teman cantik tapi judes menjengkelkan, enggak ada enaknya. Punya teman ganteng tampan tapi ya menjengkelkan terus enggak ada enaknya. Punya teman cukup ganteng, tidak ganteng banget, hanya cukup ganteng. Tapi cerdas dan bijaksana seperti Ari Mudori. Wah. Hidup pun menjadi happy. Ya, Ariana lagi Ari Mudori. Ada enggak? Where are you? Wah, ngomong ana Brian bahasa Inggris dek. Where are you Ari Mudori? Apa gitu nih? Ngono ki ya. Tekan Ari Mudori mau. Nek kowe radong kontake wong bengi ra teko salahmu. Nah, kowe teko ya wis mlebu swarga kowe langsung dijamin ya ta. Nek kowe ra teko ya radong ceritane. Fala yang bagi lil insani ayyata zawwaja al mar'ata limaliha wa jamaliha faqat. Fa inna dzalika makruhun. Maka tidak semestinya seorang laki-laki itu menikahi perempuan karena hartanya dan karena kecantikannya semata. Tuh, yang demikian itu makruhun, makruh. Tidak disukai. Mengandung banyak resiko. Nah, kita ngaji ngene iki
perempuan yang merasa dirinya tidak cantik cocok kata. Ya, perempuan yang merasa dirinya cantik ora cocok iki kata. Padahal cantik dan tidak cantik itu sekali lagi relatif. Gitu loh. Gadis Indonesia oleh orang Indonesia dianggap cantik banget. Oleh orang Afrika itu bisa dianggap menjijikkan, bisa. Gitu loh. Orang gadis Indonesia yang oleh laki-laki Indonesia dianggap jelek. Gitu. Bagi orang New Zealand bisa beautiful. Bisa seleranya beda-beda. Jadi kalau menikahi karena harta dan kecantikannya semata-mata itu makruh, tidak semestinya. Dan seterusnya ini hadis-hadisnya banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.